Kehidupan setelah wabah COVID-19 tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. COVID-19 kemungkinan besar akan memberikan dampak perubahan yang permanen kepada cara kita beraktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, berinteraksi, bersosialisasi, dan sebagainya. Apa saja perubahan tersebut? Yuk kita tinjau. Penyebaran virus menyebabkan banyak dari kita menjalankan pekerjaan kita dari tempat yang paling aman, yaitu rumah. Dalam sebuah survei, 87% responden percaya bahwa mereka lebih efisien bekerja dari rumah dan 42% dari mereka sangat menyukai ide tersebut. Work from home menghemat waktu karyawan rata-rata 2-3 jam per hari, meliputi waktu pulang pergi kantor, waktu untuk bersiap-siap, dan sebagainya. Bahkan setelah wabah, tren ini akan masih dipertimbangkan untuk terus dipraktekkan oleh banyak perusahaan. Dengan pemikiran ini, sangat mungkin bahwa ruang kerja perusahaan akan menyusut dan sebagai gantinya, tata letak rumah akan berubah untuk mengakomodasikan lingkungan kerja yang lebih baik dan konektivitas internet yang lebih baik. Dengan metode kerja jarak jauh ini, masyarakat tidak lagi harus tinggal berdekatan dengan lokasi kerja. Mereka akan cenderung mencari tempat yang lebih nyaman meskipun jauh dari tempat kerja, atau malah memilih untuk tinggal dekat dengan keluarga. Tidak heran, selama wabah corona, belanja online untuk kebutuhan sehari-hari dan bahkan makanan meningkat hingga 39% pada kuartal 1 2021. Penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi ini, banyak orang yang baru pertama kali melakukan pemesanan online. Dan sekarang mereka baru mengerti cara melakukannya dan akan terus melanjutkan untuk membeli online di masa depan, bahkan jika keadaan sudah kembali normal. Terdorong oleh perubahan perilaku konsumen tersebut, banyak pemilik bisnis telah beralih atau menyesuaikan penjualan produk mereka ke e-commerce dan belanja online. Layanan pesan antar makanan akan terus berkembang pasca COVID. Mereka menawarkan kenyamanan, terutama ketika orang bekerja dari rumah. Di awal dari pandemi, media sosial mengalami kenaikan tajam. Orang-orang tidak dapat saling mengunjungi, sehingga mereka menggunakan sosial media untuk berhubungan, untuk keperluan bisnis, virtual meeting dengan teman dan keluarga, dan bahkan reunian online. Faktanya, perhatian masyarakat terhadap media sosial sekarang jauh lebih tinggi, khususnya kaum manula. Mereka telah belajar bagaimana berinteraksi dengan gadget dan messenger berbasis internet dan pasti akan terus menggunakannya lebih sering. Berkat COVID-19, kita sekarang tahu betapa pentingnya menjaga kebersihan diri. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan mencuci tangan akan terus berlanjut di masa depan, bahkan setelah pandemi. Hand sanitizer juga masih akan menjadi salah satu barang penting yang populer yang akan terus dimiliki banyak orang, bahkan setelah pandemi. Sebelumnya, kebanyakan orang tidak suka memakai masker atau menganggap itu aneh atau tidak penting. Tapi mulai dari sekarang dan di masa depan, orang-orang akan lebih mau menggunakannya, terutama ketika mereka sedang sakit atau terjangkit flu. Sebelum kita melanjutkan, pastikan kamu sudah subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
Lebih dari 72% populasi siswa terkena dampak pandemi dan harus melanjutkan belajar dengan cara yang berbeda, yaitu online. Menurut penasihat pendidikan, metode pendidikan ini tidak begitu efisien untuk siswa junior seperti sekolah dasar atau taman kanak-kanak, khususnya jika orang tua mereka tidak memantau waktu belajar mereka. Metode kelas online tampaknya jauh lebih membantu pelajar yang lebih dewasa, seperti sekolah menengah atau mahasiswa. Banyak yang percaya bahwa sebagian besar dari perubahan ini akan tetap ada dan diminati masyarakat di masa depan. Banyak tempat umum yang kurang terjaga kebersihannya. Ini termasuk juga angkutan umum. Bahkan interior pesawat biasanya dibersihkan setiap 18 bulan sekali. Tapi sejak pandemi, untuk membuktikan bahwa lingkungan mereka aman, mereka diharuskan untuk membersihkan, mendisinfeksi, dan menjaga tempat mereka lebih baik dari sebelumnya. Ini akan tetap menjadi salah satu atribut kepuasan pelanggan di masa depan untuk sebagian besar tempat umum yang kita kunjungi. Menghubungi dokter melalui pesan instan tidak pernah tersedia secara luas sebelum pandemi. Sekarang, dengan telemedicine, beberapa janji dapat ditangani dari jarak jauh. Hal ini membuat kita tidak diharuskan untuk pergi ke praktek dokter dan duduk berjam-jam di ruang tunggu. Ditambah fakta bahwa beberapa orang tidak menyukai berada di lingkungan rumah sakit atau praktek dokter. Beberapa dokter juga akan dapat melayani pasien di pedesaan yang tidak memiliki cangkupan layanan kesehatan yang memadai. Berkat perkembangan digital, kita menemukan cara baru untuk mendapatkan bantuan dari dokter dan spesialis melalui solusi e-medik langsung dari rumah. Itulah tadi beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita yang kemungkinan besar akan terus berlanjut pasca pandemi. Apa saja perubahan lainnya yang kamu ketahui? Share di komen ya!